Ya tuh, piring kotor sama gas kotor kamu nggak cuci? Iya Tante. Ya udah sekarang cuci. Tapi Tante aku takut telat sekolah. Ayo, sekarang kamu tunjukin Om di mana papa kamu nyebut surat-surat, ya? Tapi Om aku beneran gak tahu. Gak tahu mulu. Om tuh baik-baik sama kamu. Jangan sampai Om gelap mata, Om buang kamu jauh-jauh. Ayah, Ibu, Om Teddy sama Tante Susan jahat sama aku. Mereka mau ngambil rumah sama tanah bekas punyaan ayah Ibu. Angkat mayatnya buang ke laut. Baik, Bos. Jangan Om, jangan. Aku kasih tahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Tunggu. illallah. Mau kemana nih? Bapak-bapak, siapa yang ngizinin kalian untuk nguburin tuh jenazah di sini? Hei, bapak-bapak, saya ini tahu persis bahwa tanah ini adalah tanah wakaf. Maka siapapun yang meninggal di sini boleh dikuburkan. Ah, nggak bisa. Asal lu tahu ya, tanah ini milik keluarga Pak Teddy. Nggak ada yang boleh ngubur di sini. Pergi. Emangnya siapa lo? Orang mau makamin aja pakai dihalang-halangin segala. Lu bertiga nggak mikir ya? Lu juga bakalan mati. Alah. Boleh. Bagaimana Pak RT? Udah kita sikat aja Pak RT. Gak usah banyak ngomong, ayo. Ayo jangan ya. Gak usah takut Pak RT. Berani ngelangkah? Gua patahin kaki lu. Ibu-ibu, kita ini hidup di dunia kan memang kudu seimbang ya. Artinya orang tua punya kewajiban terhadap anak, anak pun juga punya kewajiban terhadap orang tua. Hidup harus seimbang, dunia dengan akhirat, gitu kan? Kelak kalau ditimbang sama ringan dan berat. Nah, ngomong-ngomong masalah orang tua zaman ayeuna tanya. Kalau bahasa uminya mah begitu, kalau kata anak muda zaman sekarang zaman now katanya gitu ya. Itu kadang-kadang orang tua itu cuma minta haknya doang kepada anak, sementara dia tidak melaksanakan kewajibannya. Yang sama-sama kita ketahui, kewajiban orang tua itu kan ada 4 kata Rasulullah kan. Hakul waladi ala walidihi ayyuhsinasmahu wa adabahu. Yang pertama ayyuhsinasmahu, punya anak kasih nama yang baik. Yang kedua wa adabahu, kasih pendidikan biar ampe tinggi. Walaupun udah S tambahin lagi tuh S-nya, S2, S3. Ya nggak apa-apa kita S doger juga, yang penting bocah ya. Yang ketiga yaitu wa alla yarzuqahu illa thayyibah, orang tua wajib memberikan nafkah yang halal dan thayyibah. Halal thayyibah, thayyibah itu artinya bergizi juga. Jangan halalnya doang yang diperhatiin, bergizinya kagak diurusin. Padahal halalan thayyibah itu penting. Nah yang terakhir, kewajiban orang tua kalau anak udah disekolahin, udah pada gede kayak neng begini nih. Kan anak saya udah pada gede ya Bu ya. Nah yang terakhir kewajiban orang tua wa ayyuzawwijahu idza adraka, wajib menikahkan kalau udah ada yang demen, kalau udah ada yang mau. Nah kata ibu-ibu, Mi cari mantu yang bagaimana? Lah kalau saya nyaranin sama ibu-ibu cari mantu yang segi 4. Iya yang segi 4. Orangnya cakep, bandanya ada, agamanya kuat, keturunannya baik. Lakpan itu yang kita pengenin ya. Kita cari mantu itu nggak usah yang muluk-muluk. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau cari menantu yang bisa baca doa, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau menantu bisa baca doa, pulang-pulang biasanya bawa berkat. Kan gitu kan? 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kalau mantu pulang bawa berkat di rumah, mertua ikut makan. Iya kan? 8 ditambah 8 sama dengan 16. Lah kalau mertua udah makan berkat, ya insya Allah di rumah udah kagak pakai beli beras. Begitu Neng. Umi, Aisyah boleh tanya? Boleh. Timbang tanya apa sih yang tidak buat Aisyah? Umi, bagaimana caranya supaya Aisyah, Fatimah, Umi, dan almarhum Abi supaya bisa ketemu di surganya Allah, bisa disatukan kembali setelah kita meninggal dan dibangkitkan? Pertanyaan yang luar biasa. Ya Bu ya.
Emang anak Umi mah alhamdulillah pinter-pinter banget. Pertanyaan yang bagus yang. Syarat agar supaya kita bisa dipertemukan dengan keluarga kita, dengan abi ente, dengan Umi, dan juga dengan jamaah. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, itu syaratnya agar supaya kita ketemu di dalam syurga. Itu syarat pertama, iman. Harus punya iman. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innalladzi, sesungguhnya orang banyak, amanu yang punya iman. Berarti syarat utama harus punya iman. Kalau kita pengen berjumpa dengan suami kita almarhum atau dengan saudara kita, pertama harus punya iman. Di samping ada iman, wa amilus solihat, harus ada amal yang soleh. Solihat ini kalau kata ibu-ibu pengajian kan namanya jamak muannas salim kan. Artinya amal soleh itu banyak. Bukan saja sholat, bukan saja puasa, bukan saja zakat, bukan saja pergi haji, bukan saja apa itu umroh. Menjadi contoh yang baik terhadap anak-anak kita itu juga termasuk amal soleh. Nah kalau dua-duanya sudah ada, iman ada, amal soleh ada, Allah melanjutkan dalam firman-Nya, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka itu Allah persiapkan surga firdaus. Insya Allah nanti ketemu nak sama Abi ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, abang-abang, mohon bisa menahan diri, jangan ada perkelahian. Kasihan kan ini jenazahnya harus segera dimakamkan. Abang-abang harus bisa menolak siapapun yang menyuruh abang mengusir jenazah ini. Kasihan kan bang, ini kuburan umum bang. Siapapun boleh. Ustadz, gue nggak perlu nasihat lo. Sekarang gue hitung sampai 3 ya. Pergi gak? Ayo, ntar gue hancurin tuh keranda. Lu denger gak tuh? Udah gini aja, kita cari pemakaman lain. Di kamar kan? Ayo. Udah sana. Ayo, jalan. Gue sumpahin lo, biar cepat mati. Emangnya lo mau dikubur sendiri? Demi Allah gue bersumpah, tahu nggak? Udah jangan banyak ngomong lu, pergi. Sudah jalan aja mati lo ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bandel lu ya. Pergi juga mereka akhirnya. Ayah, aku seneng banget bisa jalan-jalan sama ayah dan ibu. Iya sayang, nanti kalau ayah ada libur lagi, kita pergi lagi ya, kita liburan sama-sama. Minggu depan kan ayah libur lagi. Kita jalan-jalan ke Sukabumi aja ya. Beneran ya? Iya bener dong sayang. Sayang. Ibu, ayah. Ayah ini lapar, pengen beli ketoprak. Ketoprak. Sayang di rumah aja makanya kan sebentar lagi kita sampai tuh ya, lebih bersih lagi. Lagian kan ibu juga masak buat Aini. Makanan kesukaan Aini loh. Enggak, pokoknya Aini lapar pengen beli ketoprak. Aini. Bang, beli Aini. ketopraknya Aini. Setir kenapa nih? Weh, setirnya kenapa nih? Mana rem jemplung lagi? Aduh, ya lo, wah. Aduh. Ayah, ibu jangan tinggalin Aini. Ayah, ibu. Bangun. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Bukan bengong aja ini orang ketabrak. Gimana sih? Tolongin. Tolong, cepetan. Ada apa sih ribut-ribut, oi? Pak Teddy, kami mau mempertanyakan tanah wakaf. Tanah itu milik almarhum orang tua saya. Berarti saya ada pemilik yang sah dan ahli waris yang sah. Tanah itu mau saya pakai, mau saya jual. Loh, nggak bisa itu. Gak bisa begitu dong Pak Teddy. Karena almarhum Haji Marjuki, orang tua Pak Teddy sendiri yang sudah mewakafkan tanah itu ya, betul nggak? Ya, betul Pak Teddy. Diam. Ada buktinya. Ada suratnya.
Saya ada loh, surat sertifikat semuanya komplit. Saya ahli warisnya. Saya mau pakai urusan saya. Mau saya bangun diskotik kek, bangun klub kek, bangun mall kek, apartemen. Saya yang punya hak, bukan kalian. Paham? Dan denger ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Emangnya bapak-bapak punya bukti tertulis kalau misalkan mertua saya itu mewakafkan tanah pemakaman untuk pemakaman umum? Ya nggak ada sih, tapi Haji Marzuki menyerahkan begitu saja kepada kita. Ya betul. Pak Teddy, itu kan tanah wakaf. Kenapa diambil lagi? Menurut agama, apa yang Pak Teddy lakukan itu dosa besar. Betul nggak, Pak? Dosa besar itu, Pak Teddy. Dosa besar itu. Udah, nggak usah bawa agama deh, enak dengernya. Yang nyata-nyata aja ada surat, kita bicara. Yang punya surat saya, yang punya hak saya, kalian daripada berisik, pergi, ya. Iya benar. Daripada ibu-ibu sama bapak-bapak di sini, mendingan kalian pergi dari rumah saya. Pergi. Sama punya hati. Awas ya. Rese semua. Kenapa? Mas. Udah. Apa? Tanah di sana tuh udah mulai mahal loh. Dan kita tuh perlu uang. Ya udah, ntar diratain aja semuanya. Gampang. Tapi kuburan Umi sama Abah gimana? Nggak ada kan, ratain aja. Flat. Hehe. Siapa sih ini? Ya. Iya. Saya sendiri. Iya betul. Yusuf betul. Abang saya. Iya betul. Yunita nama istrinya. Apa? Abang saya dan istrinya kecelakaan? Ayah, bangun. Ibu, bangun. Ayah. Itu yang terbaring jenazah abang aku sama istrinya. Muka sedih apa dikit? Biasa banget tuh muka ngeflat. Mas, kalau aku sedih emang kakak kamu bakal hidup lagi? Ya nggak juga sih. Tapi Mas, Tapi apalah? kematian Bang Yusuf sama istrinya itu akan menguntungkan kita. Nguntungin gimana sih? Ya, dia kan meninggalkan harta yang lumayan banyak. Terus ahli warisnya pasti si Aini. Dan Aini kan masih kecil. Jadi masih kita bisa manfaatin sebelum Aini dewasa. Kamu tuh gila ya? Abang aku sama istrinya masih di sini belum dimakamin. Otak kamu sudah berpikir jahat. Mas, bukannya jahat. Tapi kan alangkah baiknya kalau kita menjaga harta dari Bang Yusuf. Jaga. Iya juga sih, kan kita menjaga ya. Jadi kamu setuju kan sama ide aku? Iya setuju. Ya udah, kita lihat dua jenazah dulu. Pas kamu sedih. Ayo. Ya udah, jangan nangis lagi, ya. Kan udah ada om sama tante di sini, oke? Tutup kenapa Mas? Serem banget sih. Itu aja takut, kenal kan? Tuh udah. Mana sih itu takut? Ya udah deh, langsung dimakamin aja kali ya. Dimakamin di mana? Ya dimakamin di tempat biasa, tempat kita lah. Gimana sih kamu? Nanya lagi. Om, ayah ibu aku dimakamkan di sebelah nenek dan kakek aja. Iya, nanti satu liang ya. Serem. Ya udah, saya ke depan dulu ya. Ngurus-ngurus biar jenazah bisa dibawa ya. Iya, Mas. Denger ya kamu. Kamu sekarang ikut sama om dan tante dan tinggal bareng sama tante.
Tapi kamu diem ya, karena telinga tante tuh sakit, tau nggak? Ya Allah, kenapa Tante Susan jahat banget sama aku? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, kenapa ini dipisahin sama ayah dan ibu? Kenapa ya Allah, Aini masih kecil? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Kok kamu malah nyalain aku sih? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma fir lahum warhamhum wa bihi wa'fu anhum. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Teddy dan Bu Susan, kami mohon pamit dulu. Makasih banyak ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, panas nih. Gue selesai deh. Ayah sama ibu kamu tuh udah mati. Sini. Ayah! Berarti sejak kematian Yusuf, kita kaya dong. Ya mendingan kamu tuh beresin semua utang kamu dulu, Mas. Baru kita bisa kaya. Dan kita bisa seneng-seneng. Papa dan mamanya Aini udah dikubur ya, Ma? Udah. Cie, sekarang jadi anak yatim piatu. Aduh, hidup sebatang kara, kasihan Nela. Kamu jahat banget sih ngomong kayak begitu. Lah, yang jahat siapa? Aku ngomong kenyataan kan? Rian, mulai sekarang Aini tinggal bareng sama kita. Hah? Apa, Mah? Nggak salah dengar nih. Aini kan udah yatim piatu. Jadi mau tinggal sama siapa lagi kalau nggak sama kita? Ya ampun, Mah. Kenapa nggak dikirim aja sih, Mah, ke panti asuhan? Atau ke yayasan yatim piatu? Susah amat. Kamu tega banget sih ngomong kayak begitu. Kamu tuh lebih pantas tinggal di sana. Saya diem nggak? Sik banget sih. Aini, masuk kamar. Ya, Om. Kamu juga. Pening aja. Ayah, ibu, kenapa tinggalin Aini?
Ini, ngapain kamu nangis-nangis? Astagfirullahaladzim, aku keingetan kejadian itu. Ayah dan ibu kamu itu meninggalnya ditabrak mobil. Biasanya sih, kalau orang meninggalnya ditabrak mobil, jasadnya gentayangan. Ih, serem banget. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Aku tuh sebel dan gak suka kamu tinggal sama aku. Kenapa kamu gak tinggal di rumah kamu sendiri aja? Kamu takut? Tapi kan mama papa kamu yang minta aku tinggal di sini. Lagian kan ini kamar aku. Ngapain kamu di sini? Keluar sana. Cepetan keluar gak? Keluar. Lihat aja. Aku akan bikin dia nggak bakal betah tinggal di sini. Aduh. Rumah Yusuf kan bisa kita jual tuh. Hasilnya pasti lumayan buat bayar utang-utang kita. Sisa harta dia, ya lumayan. Buat kita jalan-jalan buat senang-senang lah. Dan perhiasan isinya kan banyak banget. Itu juga bisa buat aku kan? Apa sih yang buat kamu? Ya selama si A ini masih kecil, kita masih bisa manfaatin. Dan kalau si A ini udah gak ada gunanya, baru kita masukin dia ke panti asuhan. Kamu itu. Ya Allah, Om Teddy dan Tante Susan sudah punya rencana jahat. Mereka enggak sayang sama ayah dan ibu. Aku harus berbuat sesuatu. Kamu cari lawannya dong. Kita tuh harus punya uang cepet, Mas. Yusuf sama istri yang kuburannya masih basah. Nggak enak lah. Karena apa? Yusuf dan istrinya tuh udah mati, Mas. Hubungannya apa kalau kuburannya masih basah atau kering? Kamu mau rumah yang kita jaminin itu diambil paksa orang? Hah? Aku sih nggak mau ya. Jangan kelamaan mikir deh. Ya juga sih. Ya udah, sekarang mendingan kamu telepon teman kamu yang bisa bantu jual rumah itu, ya? Satu hari lagi lah. Ragu lagi? 1-2 hari ya. Aku tuh baru tahu loh ya, kenapa kita nggak bisa kaya seperti Bang Yusuf. Karena kamu tuh terlalu banyak mikir dan pertimbangan. Mas, kesempatan itu nggak datang 2 kali loh. Kesempatan datang, harusnya kamu sikat. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Udah beda situasinya. Mendingan sekarang telepon. Marji, gue udah perlu. Soal jual rumah. Besok ke rumah gue ya. Gue tunggu. Puas? Pak Teddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa sih? Maaf mengganggu Pak Teddy. Saya ingin minta izin untuk memakamkan jenazah ibu saya di pemakaman yang Bapak Teddy miliki. Nggak bisa. Mulai sekarang siapapun tidak boleh memakamkan siapapun di tempat tanah yang masih menjadi milik pribadi saya. Loh, kenapa tidak boleh, Pak? Tanah itu kan tempat pemakaman umum. Iya, itu kan dulu. Sekarang tanah itu akan saya rubah menjadi apartemen mewah ataupun mall. Pokoknya yang lebih menghasilkan lah buat saya. Kalau Pak Teddy tidak mengizinkan, terus jenazah ibu saya mau dimakamkan di mana? Bukan urusan saya, Pak. Ya, cari ya tempat pemakaman lain. Cibubur kek, Tangerang kek. Bukan urusan saya, Pak. Wah, kenapa baru sekarang, Pak, dilarang? Ini kan memakamkan jenazah keluarganya di tanah yang sudah diwakafkan. Karena baru sekarang pikiran saya terbuka, Pak. Dan saya sangat menyesali perbuatan bodoh almarhum orang tua saya. Kok bisa-bisanya ya mewakafkan tanah seluas itu buat pemakaman umum, buat orang-orang yang udah mati.
Mendingan itu tanah saya jual atau saya bangun apartemen kek dengan kolam renang yang masih bisa digunakan sama orang hidup dan menghasilkan uangnya sangat banyak, Bapak. Astagfirullahaladzim, tega banget sih Pak. Lo dasar manusia kafir. Ayo Pak. Alhamdulillah, perhiasan ibu masih ada. Alhamdulillah, aku harus menyelamatkan ini semua. Kemana sih ini? Sampai lupa tuh anak tinggal di rumah kita. Rian, kamu lihat Aini? Tadi sore sih di kamar. Aku suruh keluar, terus betul lagi kemana. Mana tuh anak? Assalamualaikum. Dari mana kamu? Dari rumah. Kamu pulang gak pamit sama om dan tante? Ngapain kamu pulang? Pengen pulang aja, Tante. Tante gak suka ya sama anak kalau keluar tuh gak pamitan. Ingat, kamu tuh numpang di rumah tante. Ya udah sana, kamu pergi kamar sana. Enggak. Enggak boleh. Itu kamarnya Rian. Kamu harus tidur kamar belakang, kamar pembantu. Nih kamu. Kamu tidur di sini. Tapi Tante, aku tidur di ruang tamu aja. Banyak protes lagi ya. Ini tempat tuh bagus buat kamu. Tapi Tante, di sini pengap. Nggak ada AC-nya. Bener-bener ya anak ya. Denger ya, kamu tuh cuma numpang di sini. Cuma numpang. Aku tidur di rumah sendiri aja. Apa? Rumah sendiri? Ayah sama ibu kamu tuh udah mati ya. Emang kamu bisa ngadepin kalau ada maling atau rampok? Hah? Udah jangan banyak protes. Masih bagus nggak saya suruh tidur di kebun? Bener-bener males ya. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Ayah, ibu kamu tuh udah mati. Cepetan bangun. Bantuin tante bersih-bersih. Dan kamu tuh jangan malas-malasan. Harus kerja kalau sama tante. Tapi Tante, aku harus sekolah. Nggak bisa. Pokoknya kamu sebelum ke sekolah harus bersihin ini rumah, pel, cuci piring semuanya. Buruan! Nanti aku telat sekolah. Bener-bener kamu ya? Kamu tuh diajarin gak sih sama ibu kamu? Hah? Sama tante itu harus kerja, jangan malas. Buruan, sini. Rian! Kamu jangan lewat dulu dong. Ini baru aku pel.
Emang aku pikirin bodo amat. Mau kotor kan? Rian, kamu ngeselin banget sih. Aini! Aini! Iya tante. Aini! Iya tante. Sini kamu. Nih, lihat. Lihat tuh. Piring kotor sama gas kotor kamu nggak cuci? Iya tante. Ya udah sekarang cuci. Tapi tante aku takut telat sekolah. Buruan ah. Ibu, kenapa ibu dan ayah pergi ninggalin Aini sendiri? Aini kangen. Ayah sama ibu ke surga. Kenapa enggak ajak Aini? Ayah, aku seneng banget bisa jalan-jalan sama ayah dan ibu. Iya sayang, nanti kalau ayah ada libur lagi, kita pergi lagi ya, kita liburan sama-sama. Minggu depan kan ayah libur lagi. Kita jalan-jalan ke Sukabumi aja ya. Beneran ya? Iya bener dong sayang. Ayah, ibu jangan tinggalin Aini. Ayah, ibu. Bangun. Lo yakin rumah Yusuf ada yang mau beli? Ada lawannya? Ada dong bos. Kalau gak ada lawannya, ngapain saya ngasih tahu bos kesini? Berapa ya? Gua mau 1,5 miliar deh. Ketemuan aja gimana? Bisa bos. Siang ini juga dia bisa ketemu. Ya udah kalau gitu kamu harus siapin surat-suratnya mas. Ya terus siapin gampang. Ya udah kalau gitu, bos siapin dulu aja. Nanti kita atur lagi. Ya udah. Kalau gitu saya pamit dulu ya, soalnya masih ada urusan yang lain. Ya udah. Ya. Ya udah, saya pamit dulu bos. Ya, hati. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Aku yakin banget itu pasti rumahnya cepet laku. Iya. Berarti sekarang kita harus ke rumah si Yusuf, kita bongkar, kita cari surat rumah, surat tanah. Dan jangan lupa perhiasan isinya juga aku. Apaan tuh? Dasar anak gak bisa kerja. Aini! Aduh, aku bisa dimarahin nih sama tante. Aini! Heh, kamu kesel tante suruh cuci piring sama gelas, iya? Enggak kok. Bohong kamu. Aku nggak sengaja tante. Oke, kalau gitu, nih. Udah, jangan. Hukum aja yang lain. Yang nentuin hukuman tuh tante, bukan kamu. Tapi tante, Aini mau sekolah. Nggak ada. Mana kunci rumah kamu? Kan nggak ada siapa-siapa di rumah aku, tante. Tante mau ngapain? Tante mau ngecek rumah kamu, takut ada maling masuk. Mana kunci kamu? Ini tante. Kamu jaga rumah, Om dan Tante mau pergi. Ngerti kamu? Nangis aja kamu. Beresin tuh, pecahan piring sama gelas. Mas,
Kamu tahu kan di mana Bang Yusuf simpen surat berharganya itu? Tahu, kita cari aja deh. Yuk. Ini dia nih, kamar utama almarhum abang. Ya udah, kalau gitu kita bongkar semua lemari yang ada di sini. Ya udah, kamu bantuin aku cari surat-surat ya. Kok mau bongkar-bongkar perhiasan? Ya ilah. Taruh di mana ya? Aini pasti tahu di mana simpen surat-surat tanah itu. Betul. Karena anaknya pasti tahu. Kamu tunggu sini aja. Aha. Aku mau pulang, bawa si Aini ke sini dan suruh dia nunjukin. Ya udah sana. Oke. Bagja. Kenapa sih lu cepet pergi, Bang? Gimana proyek kita, Bang? Bro, gua pokoknya gak mau tahu, gua harus balas dendam. Anak-anak linggih kita habisnya semua. Iya, udah ikhlasin aja. Apa Bagja Om tidak tenang kalau kita nggak ikhlas. Ikhlas gua. Mau ngapain lo? Pada nangis lagi mewek lo. Mau pada kemana lo? Lu gak ngeliat? Ini lagi pada bawa jenazah. Ini gua mau makamin di sini, tau nggak? Emang lu nggak tahu? Tempat ini udah nggak boleh lagi ada ngubur. Nggak ngerti pada ya? Ini pemakaman umum, jadi siapapun yang meninggal, keluarga, pemilik, teman boleh berhak dimakamin di sini. Dengar ya. Gue diperintahin jaga tanah ini. Kalau mau ngubur tempat lain. Enak aja lu mau ngalangin orang dimakamin, Lu kagak takut? Mau lu apa, ha? Mau lu apa? Lu jangan macam-macam sama gue ya. Enggak, lu bakalan kirim lu ke kuburan juga. Jalan. Ayo. Apa lu? Aini! Aini, ikut kamu. Mau kemana Tante? Ke rumah kamu. Mau ngapain? Ini anak banyak nanya ya. Ikut tante cepetan. Sini, tante mau ngomong ya sama kamu. Kamu pasti tahu kan di mana ayah kamu simpen surat rumah, surat tanah, dan surat berharga lainnya, hah? Aini nggak tahu Tante. Aini kan masih kecil, nggak tahu apa yang dimaksud Tante. Jangan bohong kamu. Ya Allah, ampuni Aini. Aini harus berbohong. Beneran Tante, aku nggak bohong. Aku nggak tahu Tante. Mau dibongkar, surat masih nggak ketemu, bikin pusing. Siapa? Mas, nggak ketemu. Kagak. Aini, tante mau nanya. Kamu pasti tahu kan ayah kamu di mana simpen surat tanah sama surat rumah itu? Hah? Aku nggak tahu Tante. Beneran nih, tante nanya sama kamu. Di mana? Aku beneran nggak tahu Tante. Jadi kamu mau lihat tante marah dan kasar sama kamu? Enggak Tante. Amang aku nggak tahu. Bohong kamu. Jadi kamu, sini. Kamu duduk. Ya. Dengerin Om baik-baik. Nah ini, kamu tahu kan? Om adalah adik kandung dari papa kamu. Tahu? Kamu tahu Om sayang banget sama papa kamu?
Sekarang Om nanya surat-surat itu bukan karena apa. Om takut kamu salah taruh atau keteteran atau hilang, kan bahaya. Ya, Om takut nanti ada yang manfaatin yang enggak. Om ngelakuin ini cuma buat ngelindungin kamu. Harta dari papa kamu. Kamu ngerti kan? Paham? Om. Ayo, sekarang kamu tunjukin Om di mana papa kamu nyebut surat-surat, ya? Yuk. Om Teddy lagi baik-baikin aku nih. Aku nggak boleh kasih tahu apapun yang terjadi. Tapi Om, aku beneran nggak tahu, Om. Nah, ini pasti tahu. Yuk, bilang sama Om yuk. Ayo, Om anterin. Di mana? Sana, di sana? Tapi Om, aku beneran nggak tahu. Nggak tahu mulu. Aku udah mulai nggak sabar sama kamu ya. Om tuh baik-baik sama kamu. Jangan sampai Om gelap mata, Om buang kamu jauh-jauh. Mau Om lelapin di sungai kamu? Hah? Jangan, Om. Sini, ayo ikut. Sini, ikut. Diapain, Om? Diam, ikut. Aku mau diapain? Diam! Sini kamu. Hah? Duduk. Duduk. Sini kamu. Duduk. Kamu gak mau dengar omongan Om. Taruh udah. Taruh. Diam nggak? Diam nggak? Om tuh bukan jahat sama kamu. Cuman Om pengen kamu ngomong. Di mana papa kamu menyimpan surat-surat itu? Aku nggak tahu, Om. Pak, ini rumah yang mau saya jual ya Pak. Bapak bisa lihat lokasinya strategis, ya kan Pak? Pemandangannya asri, kanan kiri tangga Bapak artis semua. Saya jual murah Pak, 1,5 miliar aja Pak. Gimana Pak? Iya Pak, dan Bapak bisa cek dalamnya. Surat-suratnya lengkap. Suratnya lengkap dong Pak. Ini rumah milik almarhum abang saya sendiri, ya. Istri yang nggak ada, tinggal ahli warisnya umurnya cuma 11 tahun. Belum ngerti apa-apa gampang Pak. Tenang, sepele. Tapi tidak bermasalah kan? Tidak Bapak. Enggak, di sini aman ya, sangat aman ya. Aman banget. Saya mau 1,2 miliar bisa? 1,2 miliar. Gimana? Gila. 1,2 miliar. Yain aja deh, biar cepet. Tambahin dikit dong Pak. Tapi budget saya cuma 1,2 miliar. Ya kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Ya udah deh Pak. Pak, silakan ke dalam ya Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Silakan Pak. Pak, lihat Pak, ada kolam berenang Pak, dapurnya ada 3. Tuh, semua terawat Pak. Masih bagus banget kan Pak? Bagaimana Pak? Oke, bagus. Saya suka. Jadi kalau Bapak suka, untuk pembayarannya jadi cepet dong Pak. Kapan masalah pembayaran, saya siap. Memang dananya sudah ada. Yang penting saya bisa lihat surat-suratnya. Bisa diperlihatkan surat-suratnya sekarang. Surat-suratnya disimpan sama ayah saya di Bogor. Kan rumahnya ada satu lagi Pak di Bogor. Banyak rumahnya bener. Gini Pak, besok saya ke Bogor, lusa Bapak saya telepon. Kita ketemuan ya Pak. Sayang sekali. Tapi yang jelas, saya sangat tertarik dengan rumah ini. Jadi kapanpun Bapak sudah siap dengan surat rumah ini, segera hubungi saya. Saya akan bayarkan 1,2 miliar sesuai perjanjian yang tadi. Iya Pak, besok saya ke Bogor, lusa saya telepon Bapak. Kita ketemuan ya Pak. Oke, saya tunggu. Sekarang saya ada urusan lain, jadi saya permisi dulu. Pokoknya Bapak tenang aja. Begitu surat-suratnya sudah ada, saya akan menghubungi Bapak. Oke, saya tunggu. Iya. Mari Pak, hati-hati Pak. Saya permisi. Iya, hati-hati ya. Bos, beneran nggak megang surat-suratnya? Ada, cuma nggak disimpan di sini, takut hilang. Taruh di Bogor, ada. Tapi inget bos, komisi buat saya jangan lupa. Ya gampang, sepele sana. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya bos, soalnya masih ada urusan lain juga. Iya. Yuk, assalamualaikum. Yuk.
Aini. Wah, ih, seneng banget nyusahin orang. Oh. Hah? Sini. Enak diikat. Kamu udah mau ngomong belum? Oma akan buka ikatan kamu. Dan ini nih. Duh, gini deh. Kamu mau minta apapun, mau liburan, mau minta handphone, tante beliin. Di mana ayah kamu simpen surat rumah dan surat tanah itu? Bener deh. Ya, di mana? Udah mau ngomong? Aku nggak tahu, Om. Nggak tahu, semua sebelah nggak tahu. Minggir dong. Tidak kelaparan. Aduh, pada sakit, Tampol gue tadi, Pak. Pada ngapain sih sini? Bos, ini mau laparan, Bos. Iya, Bos. Tadi ada preman yang meninggal, Bos. Iya, Bos. Dia maksa mau dimakamin di situ, Bos. Betul, Bos. Tapi mereka kami larang malah menyerang kita, Bos. Terus yang nganter juga preman. Kita dikeroyok, kita kalah, Bos. Iya, Bos. Bodoh. Dengar ya, ini bukan urusan saya. Dan saya tuh udah membayar kalian untuk melarang orang siapapun yang mau dimakamkan di situ. Gali kuburannya. Hah? Gali kuburannya? Iya, gali kuburannya. Pokoknya kalian buang semua jasad-jasadnya, mau ke sungai kayak kemana kayak terserah kalian. Waduh, Bos. Kalau itu mah kita nggak berani, Bos. Kalau disuruh ngebongkar kuburannya dan buang mayatnya yang masih utuh, Bos. Ngeri atuh, Bos. Bukan urusan saya. Kalian kan sudah saya bayar. Bereskan itu. Ya malam ini kalian ke sana minimal 3 kuburan lah. Kalian ratakan. Pastikan kuburan itu rata semua. Paham? Bos. Itunya belum, Bos. Upahnya, Bos. Ah, itu, Bos. Tadi transfer, tenang aja deh. Iya. Bener ya, Bos? Iya. Ya Allah, aku haus dan lapar. Tolong aku ya Allah. Ayah, Ibu, Om Teddy dan Tante Susan jahat banget sama aku. Kamu nggak salah. Nggak ngasih makan Aini, ngasih minum. Ya lagian ngapain sih mikirin anak itu, Mas? Sampai anak itu mati, dapat duit kagak ke penjara iya kamu. Mau? Iya juga ya. Sana, kasih makan. Yaudah nanti aku kesana deh. Halo, Ma, apa? Aduh, si Aini nggak masuk sekolah, Mah. Enggak. Bagus deh. Ngapain juga tuh anak masuk sekolah? Aduh, yaudah, maaf ah, aku kamar dulu. Awas ya sampai kalian tahu. Iya dong, Mas. Emangnya aku bodoh apa? Adik-adik mau minum? Mau minum yang seger-seger? Ya Allah, ya udah ntar kakak siapin ya. Lucu banget sih kamu, Nak. Ya ampun. Masya Allah, ramai banget. Ada siapa sih, Neng? Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah. Umi, jadi mereka ini adalah anak yatim piatu, Umi. Mereka setiap hari tidak punya tempat tinggal. Mereka tinggal di pinggir jalan, Umi. Untung ada Ibu Nur yang mengantar mereka ke sini. Kalau Umi nggak keberatan, Aisyah mau mengangkat anak-anak yatim ini supaya kita asuh aja, Umi, di rumah. Subhanallah, anak Umi memang cantik luar dalam. Ya boleh-boleh saja, Nak, boleh. Sebab apa? Manusia itu kalau tidak merawat atau tidak melindungi anak yatim termasuk pendusta agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Allah melanjutkan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama adalah orang yang kurang peduli terhadap anak yatim. Apalagi Fatimah sama Aisyah kan juga. Iya. Dan juga saya mohon maaf, terhadap anak yatim kita harus melindungi. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ijtanibus sab'ah al-mubiqat. Jauhi oleh kamu 7 dosa besar yang bisa merusak iman, bisa merusak amal ibadah kita. Pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua, al-qatlu bighairil haq, ngebunuh orang lain tanpa ada alasan yang jelas. Yang ketiga, as-sihru sihir. Kalau bahasa Umi masih sihir, kalau zaman sekarang mah bilang, ada yang bilang apa itu semulu kutuk samin kudut, ya macam-macam dah itu. Yang keempat, aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim yang tidak ada tanggung jawab. Itu termasuk dosa besar merusak iman. Nak. Yang kelima, aklu malir riba, memakan harta riba. Yang keenam yaitu al-firaru yaumaz zahfi, lari pada saat perang karena dia itu mengkhawatirkan dia kalah, takut wafat di situ, dia lari duluan meninggalkan medan perang. Nah, yang terakhir, dosa yang bisa merusak nilai iman kita, bisa merusak amal ibadah kita, yaitu al-qadfu muhsanat, menuduh orang-orang beriman, perempuan yang baik-baik dengan tuduhan yang tidak benar. Assalamualaikum Pak Teddy. Assalamualaikum. Ada apa lagi sih berisik-berisik, oi? Kita akan membicarakan soal tanah wakaf yang sekarang menjadi pemakaman umum Pak Teddy. Apalagi sih mau dibahas Bapak? Saya nggak mau ngasih dimakamin siapapun. Tanah saya, paham nggak sih Pak? Astagfirullahaladzim. Pak Teddy, istighfar. Apa yang Pak Teddy itu lakukan salah. Dengar ya Pak Ustadz dan warga-warga miskin lainnya. Tanah itu milik ayah suami saya. Dan suami saya mau pakai, mau jual, kita dia dong. Karena suami saya itu pemilik ahli waris yang sah. Tapi Bu. Tapi apa Pak? Nggak ada tapi-tapi lagi Pak. Udah deh Pak, urusan itu udah selesai ya. Asal Bapak tahu nih ya nih, tanah itu kita udah jual ke pengusaha properti dan kita mau bikin apartemen mewah di situ. Astagfirullahaladzim. Pak Teddy, di makam itu juga dikubur orang tua Pak Teddy. Kakak kandung Pak Teddy juga baru meninggal dunia. Allah sangat murka Pak Teddy. Kalau seandainya saja apa yang sudah diwakafkan itu diambil kembali. Aduh Bapak nggak usah ngancem-ngancem saya deh Pak. Ya, soal agama soal apa saya nggak takut, saya nggak peduli Pak. Ya, paham? Duh, udah berisik deh. Mendingan ibu-ibu sama bapak-bapak silahkan pergi dari rumah saya sana. Baik Pak Teddy, Ibu, kami permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menolong Aini. Alhamdulillah, masih ada makanan. Kita harus dapat itu surat. Kita harus lebih keras lagi. Harus dong. Hari ini kita harus temukan surat rumah dan surat tanah itu. Ayo. Aini. Mana si Aini? Kabur kemana nih anak? Cari aja deh. Aini. Dia lagi. Aini. Mana sih? Mas, jangan-jangan dia kabur lagi dari rumah. Tapi masih banyak ruangan yang belum kita periksa. Gudang.
Ya Allah, ini bulan gelap amat. Apa tuh? Apaan sih, Mas? Ya Allah, tolongin aku. Ya Allah, jangan sampai aku ketangkep. Kucing. Udah, Mas, yuk. Pulang aja. Nggak mungkin juga dia kesini. Iya, serem juga. Ayo, yuk. Jangan dikunci. Iya, ini dikunci. Cari kemana lagi ya? Gimana kalau kita coba tanya-tanya orang kampung ini? Ayo. Alhamdulillah, Engkau telah menyelamatkan aku ya Allah. Aku harus buru-buru keluar dari rumah ini. Aini, sayang, kamu di mana? Aini, bu, maaf bu, Ya? Lihat anak kecil nggak? Cewek, kira-kira umur 8 tahun bu, rambutnya agak-agak kuning, ke sini bu. Oh, saya nggak ngeliat tuh Mas ya. Iya bu. Iya. Maaf ya Mas. Iya. Ya bu, makasih ya bu. Iya, sama-sama. Mas, pulang aja sih. Panas nih, capek. Kita mau ketemu Aini, gimana sih? Aduh, bener-bener tuh anak. Tapi Mas, gimana kalau si Aini itu laporan sama orang-orang? Laporan apa? Ya laporan kalau dia dikurung sama diikat tangannya itu loh. Iya juga ya. Yuk, kita ngobrol di rumah yuk. Ayo sini. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Maafin Aini. Maafin aku, ayah. Maafin aku, ibu. Semua ini salah aku. Sampai-sampai ayah ibu meninggal. Ibu, ayah. Aini lapar, pengen beli ketoprak. Sayang di rumah aja makanya kan sebentar lagi kita sampai tuh ya, lebih bersih lagi. Lagian kan ibu juga masak buat Aini. Makanan kesukaan Aini loh. Enggak, pokoknya Aini lapar pengen beli ketoprak. Aini! 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 Ayah, ibu jangan tinggalin Aini. Ayah, ibu. Bangun. Ayah. Ayah, ibu, Om Teddy sama Tante Susan jahat sama aku. Mereka mau ngambil rumah sama tanah bekas punyaan ayah ibu. Aku disiksa sama mereka. Aku dikurung. Aku mau tinggal di sini aja. Nemenin ayah dan ibu. Ayah, ibu. Ayah, ibu.
Malam ini kalian gali kuburan, ratakan dan buang tulang belulangnya. Satu kuburan saya kasih 1 juta. Sanggup? Gali kuburan, kasih 1 juta, bro. Gimana? Udah, sanggupin aja. Ya. Sanggup nggak? Jangan lihat-lihatan. Sanggup nggak? Iya bos, kita sanggup. Iya bos. Ya. Oke, tapi saya butuh bukti. Jangan lupa foto kirim ke saya. Baik bos. Pastikan kuburan itu rata. Oke bos, kita laksanakan bos. Oke. Kita pamit bos. Ya sana. Ayah, ibu, Aini tidur di sini aja ya. Aini takut sama Om Teddy dan Tante Susan. Aini takut pulang, ayah. Ini kemana sih? Cari kemana-mana nggak ada. Aku jadi curiga deh. Kita ke kamar. Nggak ada juga kan? Kemana sih anak itu? Apa jangan-jangan dia balik ke rumah? Ya udah, kita tunggu di rumah ini aja. Kalau dia ternyata balik ke rumah gimana? Mendingan kamu pulang duluan deh. Nggak mau ah, takut pulang sendirian. Ya udah kita pulang besok cari lagi ya, oke? Ayo. Aku semalaman tidur di kuburan ayah dan ibu. Tidur aku pulas banget. Tapi sekarang aku lapar. Ayah, ibu, aku pulang dulu ya, cari sarapan. Assalamualaikum. Semoga aja Om Teddy dan Tante Susan gak ada di rumah. Sekarang ikut saya. Kamu harus menunjukkan di mana almarhum ayah kamu menyimpan surat-surat. Di mana? Aku nggak tahu, Om. Bohong! Halo? Aini udah sama aku. Ayo sini. Ayo. Cepat. Om, Ayo ikut. jangan sakitin aku. Sini ya. Berisik kamu. Sakitin aku. Sini kamu. Heh, kamu coba kabur ya? Sayang banget sih, ha? Sekarang kamu katakan di mana ayah kamu simpan surat tanah dan surat rumah itu? Aku nggak tahu, Tante. Kamu tahu nggak? Banyak orang jahat di luar sana. Om kamu ini cuma berusaha ngelindungi harta bapak kamu. Ngerti nggak? Kalau kamu masih bohong, Tante akan pakai cara kasar. Hah? Aku nggak tahu, Om. Semua nggak tahu, semua nggak tahu. Sini kamu, sini. Sini kamu. Om, kenapa kuburan ayah ibu aku dibongkar, Om? Makanya, kalau nggak mau makam ayah ibu kamu dibongkar dan mayat mereka saya buang ke laut buat jadi makanan ikan, kamu kasih tahu di mana mereka menyimpan surat-surat penting. Tapi beneran aku nggak tahu, Om. Makanya kamu kasih tahu di mana surat penting dan perhiasan milik ibu kamu. Beneran, Tante, aku nggak tahu. Ya udah, angkat mayatnya buang ke laut. Baik, Bos. Jangan, Om, jangan. Aku kasih tahu. Kurang ajar kamu ya. Ternyata kamu emang bohong kan? Udah nggak apa-apa, yang penting dia sekarang mendadak ingat mau ngasih tahu. Mau ngomong kan? Hah? Mau? Beneran, Om. Aku kasih tahu, Om. Aku kasih tahu. Benar. Mau ngomong? Mas, Mas,
Bos. Dua-duanya. Kabur. Ayo. Aini tolong tante ini. Aini. Mas.